Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Rahmah ingin melanjutkan presentasi dari minggu sebelumnya dengan materi bioteknologi di bidang sumber daya energi. Aplikasi bioteknologi dalam sumber daya energi, sumber energi dari biomasa, alkohol, gas metan, dan mineral. Di sini saya akan membacakan pengertian dari bioteknologi terlebih dahulu. Adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Aplikasi bioteknologi dalam sumber daya energi yaitu: yang pertama ada sumber energi dari biomasa. Biomasa dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penggunaan tidak langsung, biomasa diolah menjadi bahan bakar. Contohnya ada kelapa sawit yang diolah terlebih dahulu menjadi biodiesel untuk kemudian dijadikan bahan bakar. Sebelum mengenal bahan bakar fosil, manusia sudah menggunakan biomasa sebagai sumber energi, misalnya dengan memakai kayu atau kotoran hewan untuk menyalakan api unggun. Contoh biomasa dari bahan baku pangan yaitu ada gandum, tebu, dan jagung. Adalah contoh bahan pangan yang juga dapat diolah menjadi energi dari biomasa. Energi tersebut tergolong energi ramah lingkungan yang bahan dasarnya disediakan oleh alam. Namun, penggunaan energi dari biomasa kadang membawa dampak sampingan yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah naiknya harga bahan baku pangan di pasaran. Yang kedua ada sumber energi dari gas metan. Salah satu sumber CH4 adalah peternakan hewan besar. Dalam hal ini adalah kotorannya. Secara rata-rata, kotoran yang dihasilkan seekor sapi dapat melepaskan gas CH4 sekitar 200 liter setiap harinya. Jumlah ini sangat besar dan bila tidak diantisipasi akan membahayakan lingkungan. Oleh karena itu, diperkenalkan teknologi biogas yang dapat mengolah dan mengubah kotoran ternak penghasil CH4 menjadi energi. Pembuatan biogas dilakukan pada wadah yang diletakkan di dalam tanah tertutup, di mana kotoran sapi dimasukkan ke dalam wadah tersebut dengan campuran air dan konsentrat urea dengan perbandingan tertentu. Bakteri metan mulai bekerja, tertumpuk kotoran tersebut menjadi metan, dan setelah beberapa hari, metan yang telah dihasilkan dengan air akan membentuk CH3OH dari jenis alkohol. Biomasa yang mengandung pati, misalnya singkong, ubi jalar, biji jagung, biji sorghum sagu, dan kentang. Biomasa yang menghasilkan gula, yaitu nira tebu, tetes tebu, nira kelapa, sorghum manis, nira aren, nira nifah, dan nira lontar. Biomasa berselulosa berliputi limbah pertanian, ampas tebu, tongkol jagung, rumput laut, dan lain-lain. Nah, di sini ada aplikasi bioetanol sebagai substitusi minyak tanah pada kompor. Penggunaan alkohol sebagai bahan bakar mulai diteliti dan diimplementasikan di USA dan Brazil sejak terjadinya krisis bahan bakar fosil di kedua negara tersebut pada tahun 1970-an. Brazil tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki keseriusan tinggi dalam implementasi bahan bakar alkohol. Menurut Anonymous, tahun 2009 menyatakan bahwa pemanfaatan produk bioetanol sebagai berikut. Yang pertama, kadar 60% sampai 70% sebagai substitusi bahan bakar minyak jenis minyak tanah. Yang kedua, kadar 70% sampai 80% sebagai substitusi produk alkohol atau industri farmasi. Yang ketiga, kadar 70% sampai 90% sebagai bahan pendukung produksi makanan dan minuman. Yang terakhir, kadar 99,5% sebagai substitusi bahan bakar minyak jenis bensin. Selanjutnya yang keempat ada sumber energi dari mineral. Salah satu mineral tambang yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal adalah biji besi. Padahal negeri ini tak kurang melimpahnya sumber daya alam. Yang keempat ada sumber energi dari mineral. Salah satu mineral tambang yang
belum dapat dimanfaatkan secara maksimal adalah biji besi. Padahal, negeri ini tak kurang melimpahnya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan berbagai industri. Namun, rupanya belum mampu memanfaatkan sumber daya alam tersebut, khususnya pada kawasan industri peleburan logam sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Permasalahan ini dapat diatasi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang cukup melimpah. Salah satunya batu bara sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan sumber energi dalam pengolahan biji besi. Data penelitian menunjukkan bahwa cadangan batu bara di Indonesia jauh lebih besar daripada cadangan minyak bumi dan gas alam. Terima kasih.